Baik, kepada kelompok peradilan militer dipersilahkan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum acara peradilan militer akan membawakan kasus tentang tindak pidana tabungan wajib perumahan TNI AD dengan kronologi kasus sebagai berikut. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Yusri Masa sebagai panitra. Saya Hakim anggota 2 saya Hanifah Priyandini sebagai anggota Hakim 2. Saya Karina Silistiani sebagai Hakim Ketua. Saya Alfiatan Tiandara sebagai Hakim anggota 1. Saya Fiona Kaurahansa sebagai penasihat hukum. Saya Sinta Muhammad sebagai auditor 2. Saya Martin Tangwang sebagai auditor 1. Siap, saya Eskin Nugedahar sebagai terdakwa. Siap. Dan Agam Bunda sebagai pelapor. Saya Sarah Sabrina sebagai saksi ahli. Saya Hamsa Sabrina sebagai saksi 3. Saya Desi Nurbayanti sebagai saksi 2. Saya Natasha Babatani sebagai saksi 1. Adapun kronologi kasus yang akan saya bacakan. Yus Adi Kamrullah berpangkat sebagai Kolonel CKU TNI, berkesatuan bagian keuangan CKU dan terakhir menjabat sebagai Direktur Keuangan TWP-AD pada periode 2019 sampai 2020. Yang dimana Yus Adi Kamrullah diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk memperkaya diri atau korporasi yang merugikan keuangan negara yang dilakukan pada tahun 2020. Perkara ini diperiksa di Pengadilan Militer Tinggi karena pangkat terdakwa adalah perwira menengah, yakni kolonel. Hukum acara peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bagi prajurit yang berpangkat kapten ke bawah diadili di pengadilan militer sebagai pengadilan tingkat pertama. Sedangkan bagi terdakwa berpangkat mayor ke atas diperiksa di pengadilan tinggi tingkat pertama. Hakim dan auditor harus berpangkat minimal sama dengan terdakwa atau lebih tinggi, dan panitera dengan pangkat mayor. Lalu yang dimana tabungan wajib perumahan TNI AD tersebut digunakan untuk tambahan modal proyek pembangunan yang akan dilakukan bersama rekan bisnisnya, yaitu Niputu Purnamasari selaku Direktur Utama PT Gria Secara. Yus Adi Kamrullah dan Niputu Purnamasari melakukan 3 kali pertemuan dan Niputu Purnamasari menyarankan proyek penggunaan dana tabungan perumahan TNI AD sebagai modal proyek untuk membangun bisnis. Kemudian terdakwa Yus Adi Kamrullah menyetujui syarat tersebut dan transfer dari rekening bank tabungan wajib perumahan TNI AD ke terdakwa Yus Adi Kamrullah secara diam-diam atas pengetahuan saya. Perbuatan Kolonel CKU Yus Adi Kamrullah didakwa berbentuk dakwaan alternatif. Yus Adi Kamrullah ditahan di institusi militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli 2021.
Sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 135 pidana Romawi 4 2021 PMT Jakarta. Hari Senin pada tanggal 20 Juni 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Pada hari ini, Senin tanggal 20 Juni 2021, Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta yang memeriksa dan mengadili sidang perkara pidana militer dengan nomor perkara 135/Romawi 4/2021 PMT Jakarta dengan terdakwa Kolonel Yus Adi Kamrullah, saya nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini pembacaan dakwaan dari saudara auditor. Saudara auditor, apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Saudara auditor, apakah saudara terdakwa siap untuk dihadirkan di ruang sidang? Siap, Yang Mulia. Silakan. Baik, pada proses persilakan untuk membawa terdakwa ke ruang sidang. Atas nama Kolonel Yus Adi Kamrullah dengan nomor perkara pidana 135/Romawi 4/2021 dan dibaca. Langkah berat maju. Kolonel Yus Adi Kamrullah siap mengikuti persidangan. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Petugas dimohon untuk menyiapkan tempat duduk untuk terdakwa. Silakan saudara terdakwa duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap, sehat Yang Mulia. Apakah saudara sedang berada di bawah tekanan? Siap, tidak Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui mengapa saudara dihadirkan di ruang sidang ini? Siap, mengetahui Yang Mulia. Baik. Apabila terdakwa sudah mengetahui mengapa terdakwa dihadirkan di ruang sidang ini, maka saudara harus menjawab pertanyaan dari saya. Sebutkan nama lengkap saudara. Siap, Yus Adi Kamrullah Yang Mulia. Tanggal lahir saudara. Siap, Banjarmasin 16 April 1964. Pangkat saudara. Siap, Kolonel Yang Mulia. NRP saudara. Siap, 94,39 Yang Mulia. Baik. Saudara terdakwa dalam perkara ini saudara diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun. Berdasarkan pasal 56 KUHP, terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum. Pada saat ini apakah terdakwa sudah didampingi oleh penasihat hukum? Siap, didampingi Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, silakan tunjukkan surat kuasa saudara dan surat izin praktek saudara sebagai advokat. Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dan saudara auditor silakan maju ke depan. Ini Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Agenda hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari saudara auditor. Saudara auditor, apakah saudara sudah siap untuk membacakan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Sebelum dibacakan, saudara penasihat hukum, apakah saudara telah menerima salinan surat dakwaan dari auditor? Sudah, Yang Mulia. Baik,
Siap mengerti, Yang Mulia. Silakan saudara auditor. Kedua Militer Tinggi Buat Jakarta. Sudah ada laporan nomor di atas dari segi 193, dari segi K, dari segi AD, dari segi Kadana, dari segi nomor 5, dari segi PPN Jakarta, dari segi 2021. Pertama, identitas terdakwa lengkap, bisa dari membawa pangkat kolonel CKU, Kesatuan CKU, tempat tanggal lahir Banjarmasin 19 April 1964. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat tanggal lahir dan Haji Mas Mansur nomor 17 Tanah Abang Jakarta Pusat, warga negara Kecamatan Tanah Abang Jakarta. 2. Penahanan. Pertama, Auditor Militer Tinggi Buat Jakarta selaku penyidik selama 20 hari terhitung sejak 27 Juli 2021 sampai dengan 12 Agustus 2021 di Institut Angkatan Militer Pusat Komisi Militer AD berdasarkan surat perintah penyidik nomor menteri nomor 2 dari segi PPD pertama dari segi 12 dari segi 2021 tanggal 10 Desember 2021. 2. Auditor Militer Tinggi Buat Jakarta selaku penyidik selama 20 hari terhitung sejak 4 Februari 2022 sampai dengan 5 Maret 2022 di Institusi Pertahanan Militer Pusat Komisi Militer AD berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Militer dan Militer Tinggi Buat Jakarta nomor katakan nomor 1 dari segi KAD dari segi PPMT 2 dari segi 1 dari segi 2022 tanggal 8 Februari 2022. Dakwaan bahwa terdakwa Kolonel CKU Yusuf Hamdullah pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam 4 Maret atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 telah melakukan tindak pidana dakwaan 1. 3. Pasal ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 junto pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dakwaan 2 pasal 8 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 junto pasal 25 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 24 ayat 1 KUHP. Bahwa hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik komisaris yang terdiri atas jasa penyidik 4 orang berasal dari Jaksa Agung, Undang, Bidang Pidana Militer, Jabdibir atau Jabdibir, Pusat Komisi Militer TNI dan Auditor Militer Tinggi Buat Jakarta. Ditemukan alat dan barang bukti berupa 1 telepon seluler milik Yusuf Hamdullah, yaitu 1 saudara sipil, 6 lembar print out screenshot chatting WhatsApp dengan NIM Purnama Antasari, 3 lembar print out chatting WhatsApp untuk transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama NIM Purnama Antasari dengan 3 kali transfer dengan total nilai sebesar Rp133.393.609.600. Selanjutnya, pasal lembar print out berkait telepon dari kuasa terdakwa adalah Yusuf Hamdullah dengan NIM Purnama Antasari. Selanjutnya, nota transfer dari rekening terdakwa ke rekening NIM Purnama Antasari. Laporan hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan. Selanjutnya, proposal pembangunan proyek hotel Royal. Demikian, tuntutan pidana untuk militer berdiri saya bacakan dan disampaikan dalam sidang hari ini, Jumat 25 Februari 2022. Bandung, 16 Juni 2021. Auditor Militer
dan Musa Muhammad SHMH dengan NRP 6282248. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara Auditor. Saudara terdakwa, apakah saudara telah paham dengan surat dakwaan yang telah dibacakan saudara Auditor? Siap, paham yang mulia. Apabila terdakwa telah memahami surat dakwaan yang telah dibacakan, apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Siap, saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Siap yang mulia, kami akan mengajukan eksepsi. Silakan. Nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa perkara pidana nomor 153-Romawi 5/2021/PMPD. Perkenankan, saya Fiona Haurakansa SH bertindak untuk dan atas nama terdakwa Yus Adi Kamrullah, Kolonel Yus Adi Kamrullah, berdasarkan kekuatan hukum surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah nomor 14/SK/2021. Selanjutnya, kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim untuk mengajukan nota keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan auditor militer dalam perkara pidana dengan nomor registrasi 135-5/Romawi 4/2021/PMP Jakarta tanggal 25 Juni 2021 dan dibacakan di persidangan perkara. Mendampingi terdakwa Yus Adi Kamrullah, di mana saya dan auditor militer sama-sama beranjak dari hukum yang berlaku. Namun dalam perkara ini, saya berbeda pendapat dengan auditor yang menyatakan terdakwa didakwa melakukan pidana sebagaimana dimaksud di bawah ini. Melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 8 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal
memberikan putusan sela dalam waktu 3 jam ke depan, maka dari itu sidang diskors dan akan dilanjutkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan ini sidang saya nyatakan diskors. Sidang lanjutan perkara pidana militer dengan nomor registrasi perkara 135-Pit-4-2021-PMT Jakarta pada hari ini Senin tanggal 20 Juni 2021 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Saudara auditor, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Agenda saat ini adalah pembacaan putusan sela yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Saudara auditor, saudara penasihat hukum, dan saudara terdakwa mohon untuk memperhatikan baik-baik putusan sela yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Silakan. Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Putusan sela nomor 24/PMT Jakarta /AD/10/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa Yus Adi Kamrulo, pangkat Kolonel CKU dengan NRP 964839. Terdakwa ditahan. Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta tersebut di atas memperhatikan dan seterusnya, membaca dan seterusnya, mendengar dan seterusnya, menimbang dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan 1. Menolak keberatan eksepsi yang diajukan oleh Fiona Hurakan SKMH selaku penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat auditor militer dengan nomor SDAK/SDAD/AD/PIT/PMT Jakarta /2021 tertanggal 16 Juni 2021 pada Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta adalah sah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang. 3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara terdakwa Kolonel CKU Yus Adi Kamrulo dengan RP 964839 dapat dilanjutkan. Dengan demikian, pada hari ini Senin tanggal 25 Juni 2021 di dalam musyawarah majelis hakim oleh Karuna Celestiani SHMH Kolonel CHK dengan NRP 523008 sebagai hakim ketua dan Arfia Tantia Zahra SHMH Kolonel CHK dengan NRP 420081 dan Hanifah Prihandini SHMH Kolonel CHK dengan NRP 420102 masing-masing sebagai hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas. Auditor militer Sean Sultan Muhammad dengan NRP 820024, Kolonel Martin Sitanggang CHK dengan NRP 750208 dengan penasihat hukum Fiona Hurakansa SHMH, Panitra Yusril Firmansyah SHMH dengan Mayor CHK dengan NRP 2104004904 di hadapan umum dan terdakwa. Bagaimana saudara auditor, apakah ada keberatan mengenai putusan sela yang telah dibacakan majelis hakim? Siap, Yang Mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah saudara mempunyai keberatan atas putusan sela tersebut? Siap, tidak Yang Mulia. Baik. Apabila kedua belah pihak telah menerima putusan sela yang telah dibacakan oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan melanjutkan pada pokok pemeriksaan perkara, yakni pemeriksaan alat bukti. Untuk itu, apakah auditor telah siap untuk menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi dari saudara auditor? Belum siap, Yang Mulia. Jika demikian, kapan saudara siap untuk menghadirkan alat bukti saudara? Siap, Yang Mulia. Baik. Baik, maka persidangan akan ditunda dalam 7 hari ke depan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi. Untuk 7 hari ke depan, tanggal berapa Pak Nitra? Siap, hari Jumat tanggal 27 Juni 2021 Yang Mulia. Apakah jam 10 pagi ada jadwal persidangan? Tidak ada Yang Mulia. Baik.
Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2021 di ruang sidang yang sama. Dengan demikian, sidang saya nyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana militer dengan nomor registrasi 135/4/Romawi 4/2021 Jakarta pada hari ini Jumat 27 Juni 2021 saya nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara auditor, apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Saudara auditor, apakah saudara terdakwa siap dihadirkan di ruang sidang? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap, sehat, Yang Mulia. Apakah saudara sedang berada di bawah tekanan? Siap, tidak, Yang Mulia. Saudara auditor, apakah alat bukti siap dihadirkan di ruang sidang saat ini? Siap, Yang Mulia. Silakan bawa ke depan. Kepada saudara terdakwa, saudara penasihat hukum silakan maju ke depan. Silakan duduk kembali. Agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan keterangan para saksi dan saksi ahli serta alat bukti yang diajukan oleh saudara auditor. Namun sebelum saksi masuk ke ruang sidang, saya persilakan saudara terdakwa untuk duduk di samping penasihat hukum terdakwa. Silakan. Saudara auditor, apakah saksi sudah siap dihadirkan di ruang sidang? Siap, Yang Mulia. Silakan. Saudara pertama, atas nama Ibu Purnawasari, silakan masuk ke ruang sidang. Saudara saksi silakan maju ke depan dan tunjukkan kartu identitas saudara. Silakan duduk. Saudara saksi, silakan sebutkan nama saudara. Nama saya Niputu Purnamasari. Sebutkan tempat tanggal lahir saudara. Denpasar 13 Maret 1975. Agama saudara. Hindu. Pekerjaan saudara. Saya sebagai Direktur PT Gria Sariharta, Yang Mulia. Alamat saudara. Jalan Diponegoro 8, Jakarta Timur. Saudara saksi silakan ambil kembali kartu identitas saudara. Saudara saksi, bersediakah untuk diambil sumpah sebelum dimintai keterangan? Siap, bersedia Yang Mulia. Silakan berdiri untuk diambil sumpah. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, saya ingatkan kepada saudara bahwa saudara saat ini sedang berada di bawah sumpah. Saudara langsung menyampaikan apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami dengan sebenar-benarnya. Apabila saudara tidak menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya, maka saudara didakwa telah melanggar pasal 242 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti Yang Mulia. Sebelumnya saya akan mencocokkan BAP saudara saksi. Silakan saudara auditor, saudara penasihat hukum, dan saudara terdakwa untuk maju ke depan. Apakah benar seperti ini? Iya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Siap, mengenal Yang Mulia. Dari mana saudara saksi mengenal terdakwa? Dari salah satu pertemuan bisnis. Lalu bagaimana hubungan saudara saksi dengan saudara terdakwa saat ini?
Saya hanya menjalin hubungan sebagai rekan bisnis yang mulia. Lalu, saudara saksi bisa menjelaskan bagaimana kronologi Anda berkenalan dengan saudara terdakwa? Saat itu saya sedang menghadiri pertemuan bisnis yang ada di Jakarta Barat. Lalu saya dikenalkan oleh rekan saya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa meminta nomor telepon WhatsApp saya. Setelah beberapa bulan kemudian terdakwa ada menghubungi saya. Lalu terdakwa mengajak bertemu dengan saya. Lalu waktu itu saya sempat membuat janji ketemu di salah satu kafe di Kemang, Jakarta Selatan. Lalu, apakah saudara mempunyai bukti pesan di WhatsApp dengan terdakwa? Ada yang mulia. Silakan maju ke depan. Ini benar? Ya. Silakan ikut kembali. Saudara saksi, siapakah yang mengusulkan kerjasama terkait proyek pembangunan Hotel Royal? Awalnya saya yang mulia. Pada saat kapan dan di mana saudara mengusulkan hal tersebut? Tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret, kalau tidak salah, tahun 2020 di Kemang Cafe, Jakarta Selatan. Lalu, apa tujuan terdakwa mengadakan pertemuan tersebut? Terdakwa hanya bertujuan untuk saling menanyakan kabar karena sudah lama tidak berjumpa. Lalu, apakah saudara terdakwa mengetahui atau tidak mengenai proyek pembangunan tersebut? Awalnya tidak, yang mulia. Baik. Lalu, siapakah yang mengusulkan untuk menggunakan dana TWPAD sebagai modal tambahan dalam proyek pembangunan hotel? Untuk mengusulkan dana tersebut, terdakwa sendiri, yang mulia. Lalu, apakah saudara saksi mengetahui mengapa terdakwa berpikiran untuk menggunakan dana TWPAD tersebut? Karena mengingat terdakwa pernah cerita bahwa beliau adalah anggota sebagai direktur keuangan di TWPAD, yang mulia. Apakah Anda mempunyai salinan proposal proyek? Ada, yang mulia. Silakan maju. Apakah ini benar? Benar, yang mulia. Silakan duduk kembali. Pertanyaan saya bukan yang mulia. Saudara auditor, apakah saudara ada pertanyaan kepada saksi? Siap, ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah pada saat terdakwa ingin menggunakan uang TWPAD tersebut untuk modal, apakah mengatakan ingin mengembalikannya? Iya, terdakwa pernah bilang kalau uang tersebut akan dikembalikan lagi. Apakah saudara saksi mengetahui rencana selanjutnya terdakwa mengenai soal keuangan TWPAD? Tidak, terdakwa hanya mengambil uang tersebut. Terdakwa pribadi yang mengambil uang tersebut. Apakah Anda memaksa terdakwa untuk menggunakan TWPAD tersebut? Tidak, saya tidak pernah memaksa. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa dana tersebut sebelumnya digunakan untuk apa? Dana tersebut setahu saya akan digunakan untuk membangun perumahan bagi prajurit Tentara Angkatan Darat. Apakah benar uang TWPAD tersebut transfer langsung dari terdakwa ke rekening saudara? Benar. Apakah saudara mempunyai buktinya? Ada? Silakan maju ke majelis. Apakah sama nih? Sama, yang mulia. Sama. Silakan duduk kembali. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik. Saudara penasihat hukum, apakah saudara ada pertanyaan untuk saksi? Ada, yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah benar Anda mengetahui bahwa uang TWPAD digunakan untuk membangun perumahan prajurit TNI AD? Saya mengetahuinya. Lalu Anda mengetahuinya, mengapa Anda berpikiran memberikan saran untuk menggunakan uang tersebut sebagai modal proyek pembangunan hotel? Karena itu tadi mengingat terdakwa adalah seorang direktur keuangan di TWPAD, dan uang tersebut terdakwa bilang digunakan dalam jangka waktu yang masih lama, maka kami berdua berniat untuk meminjam uang tersebut terlebih dahulu. Apakah uang TWPAD hanya digunakan untuk sebagai modal proyek pembangunan hotel saja, atau digunakan untuk hal lain juga? Tidak hanya untuk pembangunan hotel tersebut saja. Anda mengatakan bahwa Anda melakukan pertemuan dengan saudara terdakwa, apakah benar? Benar. Berapa kali Anda melakukan pertemuan dengan saudara terdakwa untuk membahas proyek pembangunan hotel? 3 kali. Di mana dan kapan Anda melakukan pertemuan tersebut? Pertemuan pertama kami di salah satu kafe di Kemang, Jakarta Selatan, yang kedua di lobi hotel Jakarta Timur, lalu yang ketiga kalinya kami bertemu di
restoran Gandaria City, Jakarta Selatan. Apakah di saat pertemuan tersebut hanya terdapat saudara dan terdakwa saja atau ada orang lain yang ikut serta dalam pertemuan tersebut? Tidak hanya kami berdua, adapun orang lain yang ikut serta namun tidak kami hadirkan dalam pertemuan tersebut. Kira-kira pada saat ini menggunakan dana TWPAD tersebut, apakah saudara dan terdakwa berniat mengembalikan dana tersebut atau bagaimana? Iya, berniat. Saudara saksi, Anda mengetahui bahwa proyek tersebut menggunakan uang TWPAD, tetapi mengapa Anda tidak menghentikan saudara terdakwa untuk membatalkan pembangunan proyek? Saya tidak bisa menghentikannya begitu saja karena saya pun di situ terlibat dalam pembangunan hotel tersebut. Cukup yang mulia. Baik. Terima kasih saudara penasihat hukum. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah ada tanggapan atau sanggahan mengenai keterangan saudara saksi? Siap, tidak ada yang mulia. Bagaimana saudara auditor? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap, ada yang mulia. Silakan. Siap, siap, tidak ada yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap, tidak ada yang mulia. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tinggal kedua. Baik, jika tidak ada hal yang ingin ditanyakan lagi kepada saudara saksi, saksi boleh meninggalkan ruang sidang. Saudara auditor, apakah ada saksi lain yang dapat dihadirkan di ruang sidang ini? Siap, ada yang mulia. Silakan. Saksi 2 atas nama Proyek Purnawirawan Listrik, silakan masuk ke ruang sidang. Saudara saksi, silakan maju ke depan dan tunjukkan kartu identitas saudara. Silakan duduk. Saudara saksi, sebutkan nama saudara. Desti Nurbayati yang mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara. Bekasi 16 Maret 1978. Agama saudara. Islam yang mulia. Pekerjaan saudara. Saya sebagai Kepala Badan Pengelolaan TWPAD yang mulia. Alamat saudara. Bekasi nama Jalan Kenanga nomor 11 Bekasi Timur. Silakan maju ke depan. Silakan kembali. Silakan. Saudara saksi, saya ingatkan kepada saudara bahwa saat ini saudara sedang berada di bawah sumpah. Silakan saudara menyampaikan apa yang saudara lihat, saudara dengar dan saudara alami dengan sebenar-benarnya. Apabila saudara tidak menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya, maka saudara dapat didakwakan telah melanggar pasal 242 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Sebelumnya saya akan mencocokkan BAP saudara. Silakan saudara auditor, saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, saudara saksi maju ke depan. Apakah benar? Benar yang mulia. Apakah benar? Benar. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelumnya, saudara saksi bersedia kok untuk diambil sumpah sebagai ditanya keterangan? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri untuk diambil sumpah. Silakan. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Untuk saudara terdakwa, silakan saudara perhatikan baik-baik keterangan dari saudara saksi ini. Dan saudara bila ada ingin menyanggah atau membantah keterangan dari saudara saksi, saudara dapat menyampaikan di akhir pemeriksaan. Apakah saudara terdakwa mengerti? Siap, mengerti yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Iya, saya mengenal terdakwa yang mulia. Apa yang saudara ketahui mengenai terdakwa? Yang saya ketahui bahwa terdakwa merupakan Direktur Keuangan TWPAD yang mulia. Sejauh apa hubungan saudara dengan terdakwa saat ini? Saya dengan terdakwa hanya merupakan rekan kerja dalam satu instansi yang mulia. Apakah saudara mengetahui bahwa terdakwa menggunakan dana TWPAD di luar kepentingannya seharusnya? Tidak yang mulia. Apakah saudara sebelumnya pernah bertemu atau berkenalan langsung dengan terdakwa? Ya, sebelumnya kami memang pernah mengikuti rapat besar bersama dengan Kasat terkait dengan dana TWPAD ini yang mulia.
Berarti saudara tidak mengetahui terkait penyalahgunaan dana BPAD yang dilakukan oleh terdakwa untuk proyek pembangunan hotel? Tidak. Tidak cukup ya, Mulia. Baik, terima kasih. Silakan saudara auditor, apakah saudara memiliki pertanyaan untuk saksi? Siap, ada yang mulia. Silakan. Silakan untuk auditor kedua. Ini yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara ikut menandatangani perjanjian kerja pada lahan gandus dan nagrek? Ya benar. Apakah saudara mengetahui terkait terpenuhinya kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian tersebut? Ya, saya mengetahui terkait dengan hal tersebut, di antaranya adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan terkait dengan sertifikat induk hak atas tanah. Gitu. Apakah saudara mengetahui terkait dokumen apa saja yang terjadi dalam perjanjian tersebut? Yang saya ketahui adanya dokumen hanya berupa hak pernyataan pelepasan atas tanah dengan seluas 40 hektar, tetapi tidak ada bukti tanah tersebut, tidak ada bukti fisik tanah tersebut, begitu. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara auditor. Saudara penasihat hukum, silakan jika Anda memiliki pertanyaan untuk saksi. Siap, ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah benar saudara mengetahui bahwa terdapat penyimpangan dalam perjanjian tersebut? Ya, benar, saya mengetahui. Saudara saksi, apakah saudara hanya ikut serta dalam menandatangani kerjasama tersebut atau saudara ikut serta ke lapangan dalam proses pengadaan tanah di Gandus dan Nagrek? Saya hanya ikut menandatangani terkait dokumen tersebut dan tidak ikut ke lapangan. Saudara saksi, Anda mengetahui bahwa terdapat penyimpangan dalam perjanjian tersebut serta terdapat dokumen yang diperoleh dalam perjanjian tersebut. Tetapi mengapa Anda tidak segera melaporkan perihal ini ke pihak yang berwenang? Saudara yang mulia, saudara harus menggunakan saudara saksi. Saudara auditor, dimohon untuk tenang untuk mengikuti persidangan ini. Keberatan saudara ditolak. Silakan penasihat hukum untuk melanjutkan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara, mengapa saudara tidak segera melaporkan perihal ini ke pihak yang berwenang? Pada saat itu saya belum mengetahui perkara ini secara detail karena saya masih mengumpulkan informasi terkait hal tersebut. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Saudara auditor, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap, tidak yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara ingin menanggapi atau membantah keterangan dari saudara saksi? Siap, tidak yang mulia. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap, tidak yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap, tidak yang mulia. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara auditor, apakah masih ada saksi lain yang dapat dihadirkan? Siap, ada yang mulia. Silakan. Saksi 3 atas nama saya telah memasuki ruang sidang. Saudara saksi silakan maju ke depan dan tunjukkan kartu identitas saudara. Silakan duduk. Saudara, sebutkan nama saudara saksi. Elsa yang mulia, Pekerjaan saudara, wira swasta, tempat antara ayah saudara, Kebumen, 20 Februari 1985. agama saudara, Islam, alamat saudara. Jalan Teratai nomor 30 Bandung. Silakan duduk. Silakan duduk baik. Saudara saksi, apakah bersiap untuk diambil sumpah terlebih dahulu sebelum dimintai keterangan? Siap yang mulia. Silakan berdiri untuk diambil sumpah. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Sudah, silakan. Saudara saksi, saya ingatkan kepada saudara bahwa saat ini saudara sedang berada di bawah sumpah. Silakan saudara menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Apabila saudara tidak menyampaikan keterangan dengan tidak sebenar-benarnya, maka saudara dapat didakwakan telah melanggar pasal 242 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lambat 7 tahun. Apakah saudara saksi mengerti? Siap mengerti. Baik. Sebelumnya saya akan mencocokkan BAP saudara terlebih dahulu. Maka dari itu saudara saksi, saudara auditor, dan saudara penasihat hukum untuk maju ke depan.
Apakah benar seperti ini? Ya, benar yang mulia. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, di sini kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saudara. Dan saudara terdakwa silakan untuk memperhatikan baik-baik keterangan dari saudara saksi ini. Jika saudara ingin menyangkal atau membantah keterangan dari saudara saksi, saudara dapat menyampaikan di akhir pemeriksaan. Apakah saudara mengerti? Siap, nanti yang mulia. Silakan. Baik. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Iya, saya mengenal terdakwa. Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Saya dengan terdakwa hanya sebatas rekan bisnis, tetapi saya sudah menganggap terdakwa sebagai teman dekat saya. Sudah berapa lama saudara berteman dengan saudara terdakwa? Saya dengan terdakwa sudah berteman cukup lama yang mulia. Apakah saudara masih sering bertemu dengan saudara terdakwa? Saya dengan terdakwa jarang bertemu yang mulia. Apakah saudara masih berhubungan dengan terdakwa? Ya, saya masih berhubungan. Berapa kali Anda melakukan pertemuan dengan terdakwa? 3 kali yang mulia. Kapan saudara terakhir bertemu dengan terdakwa? Sebulan yang lalu. Baik, pertanyaan saya cukup. Saudara auditor, apakah masih ada saksi lain yang dapat dihadirkan? Siap, ada yang mulia. Silakan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, silakan maju ke depan dan tunjukkan kartu identitas saudara. Baik, sebutkan nama saudara. Sarah Sabrina, Tempat dan terakhir. Bogor 20 Juli 1989, Agama. Islam. Kerja. Staf BPKP, Alamat. Jalan Raja Wali nomor 12 Bogor. Silakan ambil kembali kartu identitas. Silakan ambil kembali. Saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah sebelum diminta keterangan? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri untuk diambil sumpah. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah sebagai ahli Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara ahli, saya ingatkan kepada saudara bahwa saat ini saudara sedang berada di bawah sumpah. Saudara harus menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Apabila saudara tidak menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya, maka saudara dapat dilakukan telah melanggar pasal 242 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia? Baik. Dan di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara ahli. Silakan saudara terdakwa untuk menyimak keterangan dari saudara ahli ini. Jika nantinya ada sanggahan atau bantahan dari saudara ahli, saudara dapat menyampaikannya di akhir pemeriksaan. Apakah saudara terdakwa mengerti? Siap, nanti yang mulia. Saudara saksi ahli, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Menurut saudara ahli, bagaimana karakteristik atas kerugian keuangan negara? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kerugian negara adalah berbagai jenis pengurangan pada kekayaan negara yang disebabkan oleh kelalaian, penyalahgunaan jabatan, sarana maupun kesempatan, serta hal-hal yang berada di luar kuasa seorang individu ataupun force majeure. Sebagai ahli, menurut saudara, apakah kasus ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara jika merujuk pada undang-undang tersebut? Jika merujuk pada undang-undang tersebut, tindak pidana kasus ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi tidak hanya negara namun juga korbannya, yaitu para prajurit Angkatan Darat. Menurut ahli, bagaimana pengaruh kasus korupsi TWPAD ini terhadap keuangan negara? Kasus korupsi ini selain dapat menghambat pertumbuhan nasional, juga memberikan dampak yang tidak langsung terhadap keuangan negara, sebab yang korban yang terdampak secara signifikan adalah para prajurit Angkatan Darat. Menurut ahli, apakah negara memiliki kewenangan atas dana TWPAD ini? Negara tidak memiliki kewenangan atas dana TWPAD, namun negara dapat memonitor keluar masuknya dana tersebut, sehingga memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara semestinya. Lalu menurut saudara ahli, upaya apa yang dapat diberikan untuk mengurangi kerugian yang terjadi pada keuangan negara dalam kasus ini?
Untuk mengurangi kerugian, menurut saya dapat menggunakan dana yang masih ada pada saksi 1, yaitu Niputu Purnamasari, untuk sementara menutupi sebab dana yang ditransfer oleh terdakwa belum sepenuhnya digunakan oleh saksi 1. Sudah cukup ya. Saudara auditor, apakah ada saksi lain yang dapat dihadirkan? Siap, tidak ada yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan saksi? Siap, sudah yang mulia. Silakan untuk mengajukan saksi. Baik, apabila kedua belah pihak tidak ada mengajukan saksi lagi, maka selanjutnya sidang lanjutan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Silakan saudara terdakwa untuk duduk di kursi terdakwa. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Saudara terdakwa, apakah saudara mengenal Niputu Purnamasari? Siap, mengenal yang mulia. Kapan terdakwa kenal dengan Niputu Purnamasari? Siap, sejak 1 tahun yang lalu yang mulia. Berapa kali Anda bertemu dengan saudara saksi? Siap, 3 kali yang mulia. Saudara auditor, silakan jika ada pertanyaan untuk terdakwa. Siap, baik yang mulia. Saudara terdakwa, sejak kapan terdakwa menjabat sebagai Direktur Keuangan PWPAD? Sejak 2019, saudara auditor. Apa wewenang Anda sebagai Direktur Keuangan PWPAD? Karena yang mulia, pertanyaan saudara auditor telah menyudutkan saudara saksi. Saudara penasihat hukum dimohon untuk tetap tenang. Ini saudara auditor ini menanyakan untuk menjawab pertanyaan apakah saudara terdakwa ini benar melakukan perbuatan yang melawan hukum. Begitu. Silakan saudara auditor untuk melanjutkan pertanyaan saudara. Siap, baik, terima kasih yang mulia. Apakah wewenang Anda sebagai Direktur PT Keuangan PWPAD? Wewenang saya sebagai Direktur Tabungan Wajib Keuangan TNI Angkatan Darat adalah melakukan pengelolaan terhadap dana tersebut, saudara auditor. Pengelolaan seperti apa? Pada saat saya melakukan peninjauan, terdapat dana yang mengambang. Daripada dana ini dalam keadaan mengambang, lebih baik saya kembangkan dan saya kelola supaya dana ini menjadi berlipat ganda, saudara. Apakah mengelola dana yang mengendap itu diperbolehkan? Tidak ada dasar yang mengatur bahwa saya tidak boleh menggunakan dana ini untuk hal lain, saudara auditor. Tapi itu sudah jelas, sudah ada cadangan. Mengapa Anda menggunakan dana tersebut? Ini untuk kesejahteraan prajurit, saudara auditor. Dan pada akhirnya saya pun akan mengembalikannya sambil melipat gandakan jumlahnya. Jika itu untuk kepentingan prajurit, mengapa Anda tidak menggunakan sumber mekanisme yang ada? Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara auditor. Apakah saudara auditor sudah siap dengan surat tuntutan saudara? Siap, yang mulia. Kapan saudara dapat mengajukan surat tuntutan saudara? Siap, yang mulia. Baik. Maka persidangan akan ditunda dalam 5 hari ke depan dengan agenda pembacaan surat tuntutan. Untuk 5 hari ke depan tanggal berapa Panitra? Siap, hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 yang mulia. Jam 10 pagi apa ada jadwal persidangan? Tidak ada yang mulia. Baik. Jika tidak ada, sidang akan dilanjutkan dan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat tuntutan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan di ruang sidang yang sama. Demikian sidang saya nyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana militer dengan nomor registrasi perkara 135-4-2021-PMT Jakarta pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2021 saya nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon tetap tenang selama proses persidangan. Saudara auditor, apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap, sehat yang mulia. Apakah saudara sedang berada di bawah tekanan? Siap, tidak yang mulia. Agenda hari ini adalah pembacaan surat tuntutan dari saudara auditor. Saudara auditor, apakah saudara sudah siap dengan surat tuntutan saudara? Siap, yang mulia. Sebelum dibacakan, apakah saudara penasihat hukum telah menerima salinan surat tuntutan dari saudara auditor? Siap, sudah yang mulia. Silakan saudara auditor. Untuk 2 dipersilakan. Di sini yang mulia. Auditorat Pengadilan Tinggi 2 Jakarta untuk keadilan. Surat tuntutan nomor registrasi perkara
135 garis miring pidana garis miring nomor 4 garis miring 2021 garis miring PMT Jakarta. Berdasarkan surat penetapan kepala pengadilan pada Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta nomor Takim garis miring 24 garis miring PMT Jakarta garis miring AD garis miring nomor 4 garis miring 2021 tanggal 18 Juni 2021 dan berkas perkara dari Detasemen Polisi Militer Jaya 2 Jakarta nomor BP14 garis miring A12 garis miring nomor 4 garis miring 2021 tanggal 12 Juni 2021 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas kumulatif sebagaimana telah dibacakan penuntut umum pada sidang hari Rabu 16 Juni 2021 yang lalu. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer pada Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Kolonel CKO Yus Adi Komullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan 1 primer melanggar pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Yunto pasal 65 ayat 1 KUHP Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Kolonel CKO Yus Adi Komullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan 1 subsidiar dengan melanggar pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Yunto pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. 3. Menyatakan terdakwa Kolonel CKO Yus Adi Komullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar pasal 8 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Yunto pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kolonel CKO Yus Adi Komullah dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan dipidana dengan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 telepon seluler milik Yus Adi Komullah, 6 lembar print out screenshot chatting WhatsApp dengan Niputu Purnasari, 3 lembar print out chatting WhatsApp bukti transfer uang ke rekening bank BRI atas nama Niputu Purnasari dengan 3 kali transfer dengan total nilai sebesar 133.763.305.600 rupiah. 1 lembar print out riwayat telepon dari ponsel terdakwa atas nama Yus Adi Komullah dengan Niputu Purnasari. Selanjutnya, nota transfer dari rekening terdakwa ke rekening Niputu Purnasari, laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Yang terakhir, proposal pembangunan proyek Hotel Royal. 6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan pidana militer ini dibacakan oleh Auditor Militer. Saya serahkan kembali kepada sidang hari ini Selasa tanggal 22 Juni 2022. Auditor Militer Sehat Mustafa Muhammad SKMH Kolonel CHK RP 822448. Terima kasih Saudara Auditor. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan surat tuntutan yang telah dibacakan Saudara Auditor? Siap mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap dengan pledoi saudara? Siap sudah ya mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Nota pembelaan pledoi dalam perkara pidana militer nomor 135 garis miring PIT garis miring Romawi 4 garis miring 2021 garis miring PMT Jakarta atas nama terdakwa
Adi Kamrullah. Majelis Hakim yang terhormat, saudara auditor yang kami hormati, sidang panitera yang kami hormati, serta hadirin yang juga kami hormati. Perkenankan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Fiona Haurakansa SH MH, bertindak sebagai penasihat hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2021. Dengan ini diberi kesempatan untuk mengajukan nota pembelaan pledoi atas surat tuntutan auditor militer terhadap terdakwa. Untuk membuktikan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan auditor militer yang mendakwa dalam dakwaan ke-1 primer, yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan dakwaan ke-1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Pertama-tama membahas dakwaan ke-1 primer, yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 1. Unsur setiap orang. Dalam surat dakwaan auditor militer menyatakan bahwa terdakwa Kolonel Yus Adi Kamrullah adalah pelaku dari tindak pidana melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun, menurut kami, auditor belum cukup menghadirkan bukti untuk menyatakan bahwa Kolonel Yus Adi Kamrullah merupakan subjek yang dimaksud. Dengan demikian, unsur setiap orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Unsur melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa auditor dalam dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa Kolonel Yus Adi Kamrullah telah melakukan perbuatan memperkaya diri dengan menyalahgunakan dana TWPAD yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Namun dalam hal ini terdakwa berniat akan mengembalikan dana TWPAD tersebut apabila dana tersebut telah terkumpul. Dengan demikian, unsur melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian-uraian yang dimaksud di atas, di mana baik keterangan saksi dan tuntutan dalam surat tuntutan auditor militer tidak memiliki keterkaitan dengan unsur pasal yang telah dianalisa oleh auditor militer. Menurut penasihat hukum, terdakwa bahwa pasal yang didakwakan pada terdakwa Yus Adi Kamrullah terdapat salah satu unsur-unsur pasal yang tidak terpenuhi pada dakwaan ke-1 primer, yaitu unsur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa dengan tidak terbuktinya unsur dakwaan, maka hal tersebut dianggap secara hukum tindak pidana yang didakwakan kepada Yus Adi Kamrullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebelum mengakhiri pembelaan ini, perkenanlah kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan penasihat hukum dan berkenan untuk menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap diri terdakwa dan tetap mempertahankannya menjadi prajurit TNI AD atas dasar keyakinan majelis hakim. Demikian nota pembelaan ini dibuat secara sungguh-sungguh atas perhatian yang majelis hakim yang terhormat serta auditor militer yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Fiona Haurakansa SKM. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Saudara auditor, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan replik saudara? Siap sudah yang mulia. Kami akan dapat tuntutan semula yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah saudara sudah siap dengan replik saudara? Siap, yang mulia. Kami tetap akan berjalan pertama.
Baik, karena kedua belah pihak telah mengajukan replik dan dupliknya masing-masing dengan tetap pada pembelaan dan tuntutannya, maka majelis hakim akan memutuskan sidang akan ditunda untuk memberikan majelis hakim kesempatan untuk menyusun putusan. Baik, maka persidangan akan ditunda dalam 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan putusan. Untuk 7 hari ke depan tanggal berapa, Panitra? Siap, hari Jumat, hari Rabu tanggal 9 Juli 2021 ya, Bu? Apakah pukul 9 ada jadwal persidangan? Tidak ada, Bu. Baik. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan di ruang sidang yang sama. Dengan demikian, sidang saya nyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 135-Pit-4-2021-PMT pada hari ini Senin tanggal 9 Juli 2021 saya nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Saudara auditor, apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap, sehat, Yang Mulia. Apakah saudara sedang berada di bawah tekanan? Siap, tidak, Yang Mulia. Sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada saudara auditor, saudara penasihat hukum, dan saudara terdakwa. Silakan saudara memperhatikan baik-baik putusan dari majelis hakim. Bisa dimengerti, saudara-saudara? Siap, siap. Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Putusan nomor 208/K/PMT Jakarta/AD/Romawi 2/2002. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini. Di dalam perkara terdakwa Yus Adi Kamrullah, pangkat Kolonel CKU dengan NRP 964839, jabatan sebagai Direktur Keuangan TWPAD periode 2019-2020, Kesatuan Keuangan CKU, tempat tanggal lahir Banjarmasin 19 April 1964, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jalan Kiai Haji Mas Mansur nomor 17, Tanah Abang, Jakarta Pusat, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Terdakwa ditahan, membaca dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mendengar dan seterusnya. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Kolonel Yus Adi Kamrullah dengan NRP 964839 tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas dana tabungan wajib perumahan TNI Angkatan Darat. 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara paling lama pidana pokok penjara selama 8 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 3. Membebankan biaya perkara sejumlah 1.500.000 kepada terdakwa. Dengan demikian pada hari ini Jumat 9 Juli 2021 di dalam musyawarah majelis hakim oleh Karmina Selesiani SHMH Kolonel CHK dengan NRP 523008 sebagai hakim ketua dan Arfia Tania Zahra SHMH Kolonel CHK dengan NRP 420081 dan Hanifah Prihandini SHMH Kolonel CHK dengan NRP 420102 masing-masing sebagai hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas: Auditor Militer Seang Semesta Muhammad SHMH dengan NRP 820024, Kolonel CHK Martin Sitanggang dengan NRP 750208, penasihat hukum Fiona Haurakansa SHMH, Panitra Pengganti Yusri Firmansyah SHMH dengan NRP 2104004904 di hadapan umum dan terdakwa.
Majelis Hakim. Siap, paham Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Siap, saya serahkan kepada penasihat hukum Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Saya akan pertimbangkan terlebih dahulu Yang Mulia. Baik, saya beritahukan kepada saudara berdasarkan pasal 220 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa apabila saudara tidak puas terhadap isi putusan yang telah dibacakan majelis hakim, maka saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding terhitung 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Jika setelah 7 hari saudara tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan sidang hari ini akan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, sidang nomor registrasi perkara 135/PIT/Romawi 4/PMT Jakarta dinyatakan selesai dan ditutup. Saudara auditor, silakan mengembalikan terdakwa ke ruang tahanan militer. Bertugas untuk membawa terdakwa keluar dari ruang sidang. Hormat, gerak. Gerak. Bor, Kolonel Yus Adi Kamrulah telah selesai mengikuti sidang. Silakan kembali ke tempat. Melimpah. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Sekian penampilan dari kelompok hukum acara peradilan militer. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.